Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Taci Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Anwar, utusan dari SMA Negeri 1 Lu Timur. Nah, perkesempatan kali ini saya akan mendukung terkait mosi yang diberikan pada kesempatan pertama, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Nah, pada intinya, indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas untuk membangun daerahnya masing-masing. Nah, berbicara tentang kualitas. Nah, pemerintah memang seharusnya menerapkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa untuk penerimaan mahasiswa baru. Mengapa demikian? Karena jika dianalogikan, siswa yang berkualitas masuk ke perguruan tinggi akan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas juga, yang jika lulusnya akan memberikan dampak yang sangat positif untuk negara, untuk membangun negara tersebut. Apalagi negara yang tinggi kasus korupsinya. Nah, kejujuran sangat diutamakan pada kesempatan kali ini. Mengapa demikian? Karena kejujuran akan memberikan dampak yang lebih untuk pembangunan suatu daerah. Karena lawan dari korupsi adalah kejujuran. Nah, dengan kejujuran ini akan menghapus, mengikis benih-benih korupsi yang ada di negara, kemudian menggantinya menjadi negara-negara yang penuh dengan kejujuran dan memiliki kualitas hidup masyarakat yang lebih. Kemudian di Indonesia sendiri tingkat korupsi masih tinggi, tetapi pemerintah mengusahakan untuk memberikan masyarakatnya kualitas hidup yang lebih tinggi. Misalkan dalam penerimaan mahasiswa baru di Indonesia ada undang-undang yang menjadi pedoman untuk melaksanakan penerimaan mahasiswa baru tersebut. Nah, di tahun 2020 ini tersendiri ada Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Nah, dalam pasal 2 dibahas tentang prinsipnya, yaitu 1 adil, 2 akuntabel, 3 fleksibel, 4 efisien, dan 5 transparan. Nah, dalam 5 prinsip ini bisa dikategorikan bahwasanya pemerintah ingin mencari kualitas-kualitas mahasiswa yang akan menjadi pelopor pembangunan yang akan datang di masa depan. Nah, dengan hadirnya Permendikbud nomor 6 tahun 2020 ini akan menjadi suatu pemantik untuk menciptakan generasi-generasi yang baik, yang tidak korupsi, yang jujur, untuk membangun suatu negara yang lebih baik lagi. Nah, apalagi yang menjadi polemik di masyarakat adalah Indonesia masuk dalam negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Nah, ini yang membuat masyarakat yang ada di Indonesia menjadi resah dan tidak puas akan pemerintahan zaman sekarang. Nah, maka dari itu, mosi ini menekankan bahwasanya penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Karena dengan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa akan tercipta generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah dan mengikis kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Maka dengan munculnya generasi baru yang jujur akan membuat negara Indonesia maju, karena dengan kejujurannya pembangunan akan semakin merata karena tidak ada kasus korupsi. Karena korupsilah yang menyebabkan pembangunan di Indonesia atau di negara-negara korupsi yang menjadi tersendat atau terhenti karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk keperluannya pribadi. Nah, sambil contoh negara Jepang. Negara Jepang merupakan salah satu negara yang tingkat korupsi yang sangat rendah. Karena apa? Tingkat kejujuran masyarakat yang sangat tinggi. Ini yang perlu dicontoh. Mengapa demikian? Pembangunan di Jepang sangat pesat karena tidak ada atau minim sekali kasus korupsi. Nah, di kasus korupsi sana, jika ada pemerintah atau pejabat yang melakukan kasus korupsi,
mereka akan bunuh diri karena itu merupakan satu hal yang tidak diperbolehkan di pemerintahan mereka. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada masyarakat bahwasanya kasus korupsi memang sangat berbahaya. Maka dari itu kita memerlukan generasi yang jujur untuk mengikis kasus ini. Nah, maka dari itu kita bisa lagi melihat dengan negara-negara maju yang lainnya, bahwasanya mereka mementingkan integritas sekolah dan kejujuran siswa. Nah, dari integritas sekolah dan kejujuran siswa ini akan menumbuhkan mahasiswa yang berkualitas. Jadi, kesimpulannya adalah mengapa negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa barunya hanya berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, karena mereka ingin menciptakan suatu generasi yang berkualitas untuk membangun suatu negara yang menjadi lebih baik lagi dan mengikis kasus korupsi dan paradigma masyarakat terkait daerah tersebut yang tinggi kasus korupsinya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya secara tegas, jelas dan lugas menyampaikan saya setuju dengan mosi ini, bahwasanya di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan kejujuran siswa. Nah, sekian dari saya Muhammad Farhan Anwar, perwakilan dari SMA Negeri 1 Luhut Timur. Memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun yang tidak mengenakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.